Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan mengerjakan tryout USP Bahasa Indonesia kelas 6 untuk persiapan ujian sekolah. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Soal nomor 1. Perhatikan paragraf di bawah ini. Ayah menyelinap masuk ke kamar adikku yang tengah tertidur pulas dengan tangan berada di bawah pipinya. Ayah terlihat merasa bersalah dan hendak menyesali perbuatannya saat siang tadi. Ayah tidak sengaja membentak dan memukul meja saat adikku pulang dengan keadaan menangis karena berkelahi dengan teman sekolahnya. Paragraf di atas merupakan jenis paragraf. Jawabannya adalah narasi. Soal nomor 2. Air titik-titik tanda tak dalam. Kata yang tepat untuk mengisi peribahasa tersebut adalah jawabannya beriak. Nomor 3. Meskipun cuaca sangat titik-titik di luar, kami tetap memutuskan untuk pergi ke pantai bersama teman-teman. Kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang tersebut adalah jawabannya panas. Lanjut soal nomor 4. Kakak mempelajari bahasa Korea selama 3 tahun. Dari kalimat tersebut yang merupakan predikat adalah jawabannya mempelajari. Lanjut soal nomor 5. Ayah pulang dari luar negeri membawa banyak cindera mata. Perbaikan kata bercetak tebal adalah jawabannya cendera spasi mata. Soal nomor 6. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Majas sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang dapat digunakan berdasarkan karakteristiknya. Majas yang memakai kata yang mengacu pada suatu objek, tetapi bukan dengan arti yang sebenarnya, disebut dengan majas. Jawabannya adalah majas metafora. Soal nomor 7. Perhatikan teks eksplanasi di bawah ini. Banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai. Ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Kata baku dari kata yang bergaris miring adalah jawabannya peristiwa. Soal nomor 8. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum melakukan wawancara. Langkah pertama yang dilakukan adalah jawabannya menentukan tema. Nomor 9. Ibu berkata, adikku baru saja tidur. Perbaikan tanda baca kalimat di atas adalah
Jawabannya sebagai berikut. Ibu berkata, petik 2 di atas, adikmu baru saja tertidur. Kemudian petik 2 di atas. Soal nomor 10. Perhatikan kwitansi di bawah ini. Pada kwitansi tersebut, bagian telah terima dari diisi dengan nama. Jawabannya adalah nama pemberi uang. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 11. Teks debat berisi bahasan topik tertentu dari sudut pandang berbeda. Teks debat mengajarkan argumen masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan debat tersebut. Ada 5 struktur yang harus dipenuhi dalam membuat teks debat. Di antaranya pembukaan, penyampaian pernyataan topik, pelaksanaan debat, simpulan, dan penutup. Sebutkan tugas moderator di dalam debat. Jawabannya adalah bertanggung jawab untuk memfasilitasi, meninjau, dan mengarahkan diskusi atau debat serta interaksi terbaik. Soal nomor 12. Perhatikan teks di bawah ini. Banyak faktor yang mempengaruhi globalisasi yang semakin mendunia. Faktor tersebut adalah perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya. Hal ini berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Terbentuknya pasar bebas adalah salah satu contoh aspek ekonomi. Tuliskan kalimat utama dari teks di atas. Jawabannya adalah banyak faktor yang mempengaruhi globalisasi yang semakin mendunia. Soal nomor 13. Cermati kalimat-kalimat acak berikut. Beternak ayam kampung. 1. Bersihkan kandang secara rutin. 2. Siapkan lampu untuk menghangatkan suhu tubuh ayam. 3. Langkah pertama, buatlah kandang ayam sesuai kebutuhan. 4. Kemudian, belilah 2 ekor ayam jantan dan 7 ekor ayam betina. 5. Terakhir, berikan setiap ayam makanan secara teratur agar terhindar dari penyakit. Urutkan kalimat acak tersebut menjadi kalimat yang baik. Jawabannya adalah nomor 3, 2, 4, 1, 5. Soal nomor 14. Perhatikan poster berikut. Tuliskan informasi yang terdapat pada poster tersebut. Jawabannya adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang cara menjaga dan melindungi kelestarian laut. Soal nomor 15. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu topik yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Struktur teks pidato antara lain pembukaan, isi, dan penutup. Buatlah teks pembukaan pidato dengan benar. Nah, silakan dicoba ya anak-anak, kalian pasti bisa. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.